Ya, pemirsa, bagi Anda yang sedang berada di Jawa Timur dan Anda adalah warga Jawa Timur, Anda pasti sangat menanti-nanti keputusan hasil dari mahkamah untuk hari ini yang akan segera dibacakan. Tapi kita akan segera melihat dulu perdebatan kecil yang terjadi di sini. Tadi Bung Ipul masih ada sesuatu yang ingin dikeluarkan. Oke, kira-kira menghadapi hari ini, optimisme Anda tadi yakin masih akan dimenangkan oleh MK, tapi banyak juga yang bukti-bukti yang kira-kira akan yang mana aja. Ya. Ya, jadi bukti-bukti kan sudah dikeluarkan semua di pengadilan, ya kan, semua sudah melihat, ya, siaran langsung. Jadi semua bisa ngikuti di media, di koran, dan yang lain-lain. Saya setuju kita menunggu keputusan MK dan kita harus hormatilah apapun keputusannya. Bagi kami optimis karena kami punya data, karena kami juga punya fakta-fakta hukum. Jadi optimisme itu ada dasarnya gitu. Yang kedua, saya mengulang sedikit ini bahwa ini adalah pendidikan politik yang baik, yang sehat. Saya mengapresiasi dan menghargai apa yang dilakukan oleh pasangan Kaji. Dan mudah-mudahan nanti siapapun yang menang, kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Yang menang. Dan ini bagian dari demokrasi. Dan yang kalah juga bisa meredam masanya supaya tidak bergerak. Ya, sama-sama saya kira. Kalau selama ini dilihat kan dari pihak kami tidak pernah mengerahkan massa kan. Nggak ada misalnya pengerahan, dan kemudian juga Jadi bisa saja massa merasa tidak puas dan kemudian mereka melakukan protes-protes yang berlebihan. Seandainya pun misalnya putusan tidak memuaskan, kan kita masih bisa mencari upaya hukum yang lain kan. Artinya mari kita selesaikan semua persoalan-persoalan di masyarakat terkait pilkada ini juga melalui jalur hukum, ya kan? Bukankah MK berulang-ulang sudah mengatakan kalau misalnya ada persoalan beradministratif, persoalan pidana yang belum selesai, silakan lanjutkan, gitu. Ada forum lain. Ini bahkan terakhir elit mengerti, tapi bagaimana dengan akar rumput? Saya kira kita tidak boleh underestimate terhadap masyarakat kan. Walaupun misalnya katakanlah diberikan stempel trademark bahwa situasi panas di Jawa Timur misalnya, kemudian temperamental orang Madura, saya kira tidak bisa arahkan ke arah sana gitu. Kita harus mengatakan bahwa publik ini menanti, dan jangan lupa bahwa masyarakat itu sudah letih dengan persoalan-persoalan konflik antar elit kan. Nah sekarang ada jalurnya, dan saya kira semua kan sudah diberikan secara luas kan, ada siaran langsung. Misalnya kami sudah menampilkan bukti-bukti yang dari 1 sampai 137, publik sudah melihat bagaimana hakim memposisikan diri dalam sebagai satu pengadil yang baik. Nah sekarang tinggal kita melihat bagaimana putusan itu yang benernya gimana gitu. Ya, menurut saya masyarakat Jawa Timur juga sudah terbiasa dengan pilihan-pilihan langsung. 10 bulan ya? Tidak hanya 10 bulan ini, Mbak. Mulai dari tingkat kepala desa dia milih, kemudian bupati dia milih, DPR tingkat. Tapi tidak sedikit juga yang kecewa. Ya biasa, itu sih kecewa biasa. Tapi artinya apa? Proses demokrasi itu sudah dimulai dari bawah. Jadi saya termasuk yang punya keyakinan bahwa masyarakat itu siap menerima hasil pilkada. Berbicara masalah siap, saya ingin bertanya ke kubu Anda. Kalau tadi dari Kaji akan mengadakan upaya hukum lain, celah hukum lain, jika dinyatakan kalah, apakah Anda juga akan ternyata nanti kita akan pelajari kalau kita akan pelajari, kita akan ikuti dan kita akan cermati dan kita akan konsultasi dengan penasihat hukum kita gitu. Tapi ya kita inginnya ini segera selesai dan kemudian kita segera kerja untuk rakyat lah. Itu yang sudah siap kerja untuk rakyat. Yang artinya sudah siapapun yang terpilih, siapapun yang terpilih, siapapun yang terpilih. Kita berharap gini loh, MK betul-betul bisa mengekspresikan diri sebagai pengawal konstitusi kan. Kalau memang sebagaimana disyaratkan dalam pasal 22E Undang-Undang 45 bahwa pemilu itu harus dilakukan secara jurdil, maka kalau memang proses pilkada tidak jurdil, harus ada satu tindakan, harus ada legal remedial. Nah ini di sini saya ingin garis bawahi, jujur adil, saya setuju dan kita semua saya kira sepakat. Cuma yang disebut dengan kecurangan itu lagi-lagi harus dibuktikan. Dan yang kedua, di Jawa Timur itu saya ulang lagi 62.000 lebih TPS. Mayoritas itu tidak ada masalah. Jadi biarkan hakim yang menilai kan. Hakim otoritasnya dia menilai gitu kan, dan kemudian kita nanti menerima putusan itu. Gitu berbicara kan, masalah kejujuran, saya mau bertanya dan tolong tiap kubu menjawab dengan jujur. Siapa yang sudah menerima SMS? SMS? Iya, dari Pak Mahfud. Saya menerima SMS dari Pak Mahfud yang isinya itu adalah Pak Saifullah dan Bu Khofifah, kita semua adalah saudara.
Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu saya tutup kontak dengan Anda berdua dan juga orang-orang yang terkait Anda berdua, agar saya bisa memosisikan diri dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu saya kira saya apresiasi dan saya menghormati. Pasti diterima juga oleh Ibu Hovifah. Iya, judulnya sama. Iya. Dan sebetulnya itu SMS itu nggak perlu dikirim kalau memang masing-masing kita ini bisa melihat pengadilan sebagai proses pengambilan terakhir kan. Dan kita juga bisa melihat bahwa hakim ini kebetulan yang dipilih adalah hakim-hakim yang memang hakim karir kan. Artinya dia bisa melihat alat-alat bukti itu dia nilai betul secara by practice kan, dengan praktis hukum. Jadi kira Anda berdua sekarang menyerahkannya ke MK. Saya kira kita serahkan pada diserahkan ke MK dan kami ingin mendapatkan semacam statement dari Anda berdua. Anda siap dengan kekalahan masing-masing? Saya kira sebagai profesional lawyer ya, kita menerima putusan itu dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusannya apa, ya kan? Karena jangan lupa saya kembali pada putusan Talawati ini kemarin, sengketa yang tadi malam, ya. Kalau memang ada ruang proses administrasi, persoalan pidana, misalnya dugaan suap dan sebagainya, silakan cari ruang yang lain. Kalau memang tidak puas. Dari kubu Anda, Bung Ibu? Ya, kita sejak awal sudah menandatangani fakta, kesediaan untuk menang dan kalah, dan kita siap untuk itu. Dan itu masih dipegang sampai sekarang? Ya, akan terus kita dan kami pegang. juga ingin Anda berdua menjanjikan di depan publik saat ini bahwa tidak akan ada terjadi kerusuhan apapun pasca pengumuman MK. Untuk sidang selanjutnya kami tidak pernah mengerahkan massa, kita tampil sendiri. Artinya bisa meredam kemarahan massa Anda masing-masing. Iya, jelas Pak D dan saya, Pak Dekarwo dan saya sudah berkomitmen sejak awal untuk mendekatkan demokrasi. Untuk itu harus dihindari kekerasan. Sebab kekerasan tidak ada yang untung. Semua saudara kita. Oleh karena itu kita ini sudah pas ini lewat jalur hukum. Selesai. Baik, kita akan ngobrol dengan Pak Mahfud MD sesaat lagi setelah jeda berikut. Tapi boleh salaman dulu? Iya. Salaman ini. Ini teman-teman. Terima kasih. Baik, Bapak, Bung Andi, Bung Ipul, terima kasih sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Sesaat lagi apa yang dikatakan oleh Ketua MK di Apa Kabar Indonesia bersama Pak Mahfud MD setelah jeda berikut. Terima kasih, Bung.